Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Armina Faryani, MSc, selaku dosen pada mata kuliah nutrisi ternak ruminansia. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metabolisme protein pada ruminansia. Untuk itu, saya selaku moderator izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rafael Maesta. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi atau presentasi pada pagi hari ini. Untuk itu, materi yang pertama di sini yang akan dibacakan oleh Rashid Nikris. Yang pertama yaitu definisi dan juga komposisi dari protein. Definisi: protein merupakan makromolekul yang paling banyak terdapat di dalam sel, yaitu lebih dari 50% dari berat kering. Dengan komposisi kimianya yaitu kalsium sebanyak 51 sampai 55%, kemudian hidrogen 6,5 sampai 7,8%, oksigen 21 sampai 23,5%, dan nitrogen kurang lebih sebanyak 16%. Ada juga fosfor dan juga sulfur sebagai minor. Selanjutnya yaitu sejarah dan juga pengukuran. Protein pertama kali didefinisikan pada abad ke-18 oleh Anthony Curie, namun dinamai dan didefinisi oleh ahli kimia Belanda yaitu Johannes Jacob Berzelius pada tahun 1838, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu proteios atau utama. Selanjutnya, kualitas protein pada pakan sering dinilai dari konsentrasi nitrogen melalui analisis proximal. Selanjutnya, peranan protein bagi tubuh ruminansia. Yang pertama yaitu peran struktural, pembentukan otot, kulit, tanduk, kuku, dan struktur tubuh lainnya. Yang kedua, peranan fungsional, yaitu komponen enzim, hormon, antibodi, hemoglobin, peran katalitik dan regulasi. Yang ketiga yaitu peran sumber energi dan membran, cadangan energi saat karbohidrat terbatas, bagian struktur membran sel. Selanjutnya itu metabolisme protein pada manusia. Yang pertama itu protein pakan dan NPN masuk ke rumen. Setelah itu protein didegradasi oleh mikroba menjadi NH3. Kemudian NH3 dimanfaatkan untuk sintesis protein mikroba. Setelah itu protein mikroba dan protein beripas dicerna di usus halus. Setelah itu asam amino diserap dan dimanfaatkan oleh ternak. Protein yang lolos didegradasi rumen disebut protein beripas atau LUP. Konsentrasi NH3 rumen yang pertama itu optimalnya itu kurang lebih 5 sampai 25 mg sintesis DL atau sintesis protein mikroba maksimal. Setelah itu juga di angka lebih dari 100 mg DL itu resiko keracunan amonia. Selanjutnya itu klasifikasi protein pakan pada manusia. RDP atau rumen degradable protein. Protein yang terdegradasi di rumen menjadi NH3 digunakan untuk sintesis protein mikroba. Yang kedua itu ada RUP atau rumen undegradable protein atau protein beripas. Protein yang lolos dari degradasi rumen yaitu dicerna di usus halus sebagai sumber asam amino langsung. Selanjutnya ada rumen pabrik. Rumen sebagai pabrik protein mikroba. Ruminansia bergantung pada mikroba rumen yang mensintesis protein mikroba dari NPN dan sumber anorganik. Dua jalur utamanya itu adalah protein mikroba dan bypass protein atau lolos degradasi rumen. Itu ada feed input, microbial sintesis, microbial dan bypass protein, digestation atau abomasum dan SI. Kedua sumber mikroba dan bypass ini dicerna di abomasum atau usus halus, menyediakan asam amino bagi ternak. Baiklah, selanjutnya pemanfaatan non-protein nitrogen atau NPN. Mekanisme NPN atau bis-urea dihidrolisis oleh urease menjadi NH3 yang dipakai mikroba untuk sintesis protein mikroba. Sinkronisasi energi. Efisiensi tinggi bila ada sumber karbohidrat cepat tersedia, mencegah akumulasi NH3 toksik. Praktik dan rujukan. Jurak et al. 2023, penggunaan NPN efektif jika diformulasikan dengan energi terfermentasi cepat.
Selanjutnya mengenai kualitas nutrisi protein mikroba. 66-87% merupakan nilai biologis dari nutrisi protein mikroba tersebut, sedangkan 74-91% adalah nilai pencernaannya. Bakteri protein dikurang 60% dari biomasa memiliki pencernaan sekitar 74-79%. Lalu protozoa dengan protein 20-60% memiliki pencernaan 87-91%. Mikroba kaya akan asam amino esensial, misalnya lisin, yang mendukung proses susu dan pertumbuhan. Selanjutnya kita akan bahas amonia rumen atau NH3 yang bisa disebut juga sebagai amonia hidrat dan fiksasi enzimatis. Yang pertama ya, suatu glutamin ya, bekerja pada konsentrasi NH3 rendah yang membutuhkan ATP untuk mengikat NH3 ke glutamat atau menjadi glutamin. Selanjutnya GDH atau glutamate dehydrogenase aktif saat NH3 tinggi yang mengkatalisis asimilasi NH3 ke dalam rangka glutamat tanpa ATP tambahan. Risiko toksisitas meningkat bila NH3 lebih besar dari 100 mg per ml atau pH rumen lebih besar dari 8. Menurut Durak et al. 2023 menunjukkan pH rendah menurunkan penyerapan NH3 ke darah. Selanjutnya yaitu daur ulang nitrogen atau nitrogen recycling. Yang pertama adalah blood urea, saliva dan rumen diffusion, rumen amonia, microbial synthesis, dan juga benefit low protein diet. Urea darah difiksasi kembali ke rumen via saliva dan difusi dinding rumen. Mekanisme ini membantu dalam ternak bertahan pada pakan rendah protein tergantung ketersediaan karbohidrat. Ringkasan metabolisme protein rumensia. Yang pertama yaitu protein pakan dan NPN. Selanjutnya didegradasi oleh mikroba rumen. Terus NH3 dan energi fermentabel. Selanjutnya sintesis protein mikroba dan protein mikroba plus protein bypass, dan yang terakhir usus halus menuju asam amino dan produktivitas ternak. Realita kualitas pakan di Indonesia. Menurut Kementerian tahun 2024 menyatakan masalah pada kualitas pakan di Indonesia. Masalahnya serat tinggi, yang dimana serat tinggi memperlambat degradasi protein dan menurunkan ketersediaan N bagi mikroba. Lalu solusinya yaitu sinkronisasi, yaitu memadukan atau mencampurkan protein pakan dengan sumber energi terfermentasi cepat untuk mengoptimalkan sintesis mikroba. Implikasi praktis dalam penyusunan termasuk yang pertama itu ada pakan yang serat tinggi perlu disuplementasi energi fermentabel. Yang kedua itu penggunaan urea harus disertai sumber karbohidrat cepat. Yang ketiga protein lipas penting untuk ternak produksi tinggi. Dan yang terakhir itu sinkronisasi energi protein meningkatkan efisiensi nitrogen. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, untuk saudari Neza. Di sini pertanyaan saya adalah apa perbedaan antara protein pakan, protein mikroba, dan protein bypass pada ternak ruminansia? Baik, terima kasih Neza. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, untuk saudari. Jadi perkenalkan saya Nada Musyabrina. Pertanyaannya itu bagaimana peran amonia dalam sintesis protein mikroba dan apa dampaknya jika konsentrasinya itu berlebih di rumen? Baik, terima kasih. Untuk Naila. Pertanyaan saya, mengapa penggunaan urea sebagai sumber NPN atau nitrogen non protein itu harus dikontrol dengan baik pada ruminansia? Baik, terima kasih. Baik, izinkan kami untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Neza yang akan disampaikan oleh Bang Haji Alexander. Jadi pertanyaan dari Neza tadi adalah apa perbedaan antara protein pakan, protein mikroba, protein bypass pada ternak ruminansia. Nah, perbedaan itu protein pakan adalah protein yang berasal langsung dari bahan pakan yang dikonsumsi ternak. Sebagian protein pakan akan didegradasi dalam rumen dan dimanfaatkan oleh mikroba untuk membentuk protein mikroba yang merupakan sumber utama asam amino bagi ternak ruminansia. Sementara itu protein
bypass atau RB adalah protein pakan yang tidak terdegradasi di rumen dan langsung dicerna di usus halus sehingga berperan sebagai sumber tambahan asam amino berproses bagi ternak. Maka dapat diterima. Baik, terima kasih. Baik, di sini kami akan jawab pertanyaan dari Abun yang akan disampaikan oleh Sarah. Pertanyaannya tadi, bagaimana peran amonia atau NH3 dalam sintesis protein mikroba dan apa dampaknya jika konsentrasinya berlebih di rumen? Jawabannya, amonia atau NH3 merupakan sumber nitrogen utama bagi mikroba rumen dan proses sintesis protein mikroba. Namun, apabila konsentrasi NH3 di rumen berlebih dan tidak imbang dengan ketersediaan energi fermentabel, maka amonia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dan oleh mikroba. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan efisiensi pemanfaatan nitrogen serta meningkatkan resiko keracunan amonia yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan produktivitas ternak. Apakah dapat diterima? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang disampaikan oleh Anissa Nadila, di sini akan kami jawab untuk saudari Dina. Mengapa penggunaan urea sebagai sumber nitrogen dan protein atau NPN harus dikontrol dengan baik pada ruminansia? Itu dikarenakan karena di dalam rumen urea akan cepat diuraikan menjadi amonia jika perpasan amonia tidak seimbang dengan kemampuan mikroba pemanfaatannya. Amonia akan menumpuk dan dapat menimbulkan keracunan. Oleh sebab itu, penggunaan urea perlu disesuaikan dengan ketersediaan energi fermentabel agar aman dan efisien. Baik, apa sudah jelas untuk saudari Naila? Anissa Zakila? Maaf. Baik, untuk kesimpulannya yaitu metabolisme protein pada ternak ruminansia merupakan proses yang melibatkan aktivitas mikroba rumen dalam mendegradasi dan sintesis protein sehingga dapat dimanfaatkan oleh ternak sebagai sumber asam amino. Efisiensi pemanfaatan protein sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara ketersediaan protein dan juga energi dalam racun serta proporsi protein terdegradasi dan protein bypass. Pengelolaan pakan yang tepat menjadi kunci untuk mengoptimalkan metabolisme protein dan mendukung performa serta produktivitas ternak ruminansia. Baik, di sini kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Pada Allah, mari sama-sama mengampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.